Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kristiana dari Program Studi Administrasi Publik akan menjelaskan mengenai rangkuman materi asas-asas manajemen sebagai tugas akhir semester 1. Pengertian asas-asas manajemen. Yang pertama yaitu manajemen atau to manage, control, mengendalikan, menangani atau mengelola dalam bahasa Indonesia atau mengurus dalam bahasa Malaysia. Manajemen atau manajemen berasal dari kata benda yang berarti pengelolaan, pengendalian atau penanganan atau managing. Yang kedua adalah perlakuan secara terampil atau skillful treatment. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian asas-asas manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai generasi manajemen. Generasi manajemen yang pertama ada jungle management, artinya pekerjaan lebih banyak dilakukan secara naluriah. Generasi kedua adalah manajemen by direction, artinya manajemen dilaksanakan dengan pimpinan yang mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan. Di generasi ketiga ada manajemen by targeting, artinya anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target pekerjaan. Selanjutnya di generasi keempat ada value creative management, artinya memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah, serta kerja tim dalam suatu pekerjaan dan fokus pada kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian di generasi kelima ada knowledge and human networking management, artinya unsur manusia di dalam organisasi sangat dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian khusus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dua fungsi manajemen. Fungsi tersebut yang pertama adalah fungsi organik dan yang kedua adalah fungsi-fungsi pelengkap. Fungsi organik yaitu secara mutlak yang dijalankan sehingga ketika fungsi tersebut tidak dilaksanakan atau suatu manajemen tidak dilaksanakan maka suatu tujuan tidak akan tercapai. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pelengkap atau tidak mutlak yang mana untuk memperlancar suatu pencapaian kinerja. Contohnya budaya organisasi, tata ruang, manajemen bila tidak mampu atau lambat cepat organisasi. Selanjutnya mengenai fungsi manajemen organik oleh George R. Terry. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah actuating atau pergerakan, dan yang keempat adalah controlling. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip asas-asas manajemen. Prinsip asas-asas manajemen yang pertama adalah division of work atau pembagian pekerjaan. Kemudian ada authority and responsibility, artinya kewenangan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada disiplin, kemudian ada unity of command atau kesatuan perintah, kemudian ada unity of direction atau kesatuan arah. Selanjutnya ada subordination of individual interest to general interest, artinya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian ada remuneration of personnel atau gaji, upah ataupun penghasilan kepada pegawai. Selanjutnya ada centralization atau sentralisasi, kemudian ada scalar chain atau jenjang hierarki, kemudian ada order atau ketertiban, selanjutnya ada equity atau keadilan, kemudian ada stability of turnover of personnel, artinya stabilitas jabatan bagi pegawai, kemudian ada kepastian, kestabilan dalam bekerja, kemudian ada inisiatif atau prakarsa, selanjutnya ada kesempatan dalam berprakarsa, kemudian ada spirit the corps atau ketiakawanan, dan yang terakhir ada kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota. Selanjutnya mengenai unsur-unsur manajemen. Yang pertama adalah manusia, yang mana untuk melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dibutuhkan adalah manusia.
Yang kedua adalah money atau uang yang digunakan sebagai alat ukur atau untuk mengukur suatu usaha. Yang ketiga adalah machine atau alat-alat yang digunakan untuk membantu suatu pekerjaan. Yang keempat adalah method atau metode ataupun cara kerja. Yang kelima adalah material atau perlengkapan, dan yang terakhir adalah market atau pasar. Selanjutnya, manajemen pertama yang dilaksanakan adalah planning atau perencanaan. Pengertian para ahli mengenai perencanaan yang pertama yaitu dari William H. Newman. Perencanaan adalah suatu penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah Louis A. Allen. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya mengenai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama adalah interpretasi, yaitu dapat menjelaskan atau menguraikan dan menjabarkan kebijakan umum. Yang kedua adalah forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah koordinasi, yang berarti sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat adalah ekonomi, mengandung prinsip ekonomis hemat agar kegiatan manajemen lebih efisien. Yang kelima adalah pedoman, untuk sebagai pedoman, patokan atau penanganan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang keenam adalah kepastian atau penetapan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti. Yang ketujuh adalah preventive control atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip perencanaan. Yang pertama yaitu kontributor, yang berarti membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua ada primary activity atau kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga adalah pervasivitas, yaitu mencakupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level manajemen. Yang keempat adalah alternatif, yaitu adanya alternatif atau pilihan bahan, waktu, tenaga, ataupun biaya. Selanjutnya adalah efisiensi, yaitu nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Selanjutnya ada limiting factor, yaitu faktor yang urgent, terang, jelas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu strategis, yaitu mempunyai siasat ataupun strategi agar diterima oleh atasan, masyarakat, ataupun anggota yang melaksanakannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam perencanaan. Macam-macam perencanaan dikategorikan menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu menurut waktunya. Yang pertama yaitu long range, itu berkisar dari 5 sampai 25 tahun. Kemudian ada intermediate yaitu 1 hingga 5 tahun. Yang ketiga ada short range, berkisar dari kurang lebih 1 tahun. Kemudian menurut penggunaannya ada single use plans, yang kedua ada repeat plans, yang ketiga ada menurut prosesnya, yaitu policy planning, yang kedua ada program planning, dan yang terakhir adalah operational planning. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah ataupun pokok perencanaan. Yang pertama yaitu menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Selanjutnya yaitu mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga adalah mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. Selanjutnya yaitu melaksanakan metode perencanaan. Kemudian menetapkan planning alternatif. Selanjutnya memilih dan memeriksa rencana yang akan diajukan. Kemudian membuat sintesis atau metode alternatif penyelesaian. Selanjutnya yaitu mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang terakhir adalah mengadakan evaluasi atau penilaian.
Tahapan yang selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian menurut pengertian para ahli yaitu dari James G. Money, yaitu organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya mengenai unsur-unsur organisasi. Ada beberapa unsur dalam organisasi yaitu adalah kelompok orang, yang kedua adalah kerjasama, dan yang terakhir adalah tujuan bersama. Kemudian mengenai fungsi organisasi. Fungsi organisasi yang pertama yaitu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan dalam bekerja. Yang ketiga adalah mencegah kesimpang siuran dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menentukan pedoman-pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip organisasi. Prinsip organisasi yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Yang kedua adalah kesatuan arah. Yang ketiga adalah kesatuan perintah. Selanjutnya yaitu keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Kemudian ada pembagian tugas. Kemudian ada struktur organisasi harus disusun dengan sesederhana mungkin. Kemudian pola dasar organisasi harus relatif permanen. Selanjutnya ada jaminan jabatan. Selanjutnya ada balas jasa yang diberikan kepada setiap orang yang harus setimpal dengan jasa yang telah diberikan. Selanjutnya adalah penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya ada batas kemampuan pengawasan atau jenjang bertangga atau tergantung beberapa faktor. Selanjutnya ada koordinasi. Kemudian kita akan membahas mengenai bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang pertama adalah linear organization, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, sebagai keputusan atau kebijakan yang ditanggung jawab pada suatu tangan. Kemudian ada organisasi staff atau staff organization adalah sebuah organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan. Selanjutnya ada organisasi staff dan organisasi lain, yaitu gabungan antara organisasi staff dan organisasi lain, yang mana pimpinan dibantu oleh staf dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat terbentuk tujuan dan tujuan dapat dihasilkan. Kemudian ada organisasi tipe panitia, yang mana suatu bentuk organisasi di mana pimpinan terbentuk oleh kolektif dari beberapa orang, yang mana menjadi tanggung jawab bersama dalam keputusan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh organisasi. Contoh organisasi ada dua di Indonesia, yaitu organisasi publik dan organisasi bisnis. Organisasi publik mempunyai tujuan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak disediakan dalam bentuk taksasi. Contohnya ketika kita mendapatkan SIM maka ataupun KTP kita tidak diwajibkan untuk membayar. Selanjutnya, contoh dari organisasi publik yaitu lembaga pemerintah. Kemudian ada organisasi bisnis, tujuan utama adalah profit atau keuntungan yang disediakan dalam bentuk transaksi. Misalnya seseorang punya usaha dalam bidang jual beli barang, ketika kita mau mendapatkan barang tersebut maka kita harus membayar. Itu salah satu bentuk transaksi. Kemudian ada di pihak swasta, contohnya perusahaan swasta. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan.
pendapat para ahli, terdapat beberapa pengertian mengenai penggerakan. Yang pertama dari George R. Terry, yaitu menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Kemudian ada pendapat dari Profesor Dr. Mr. S. Rajudi Atmosudirjo, yaitu pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai istilah penggerakan. Istilah yang pertama yaitu actuating atau penggerakan orang lain secara umum. Yang kedua adalah directing atau suatu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk. Yang ketiga ada commanding, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan perintah. Yang keempat ada motivating atau penggerakan orang lain dengan memberikan bimbingan, nasihat, ataupun koreksi. Selanjutnya ada staffing, yaitu penggerakan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai dengan jabatan. Kemudian yang terakhir adalah leading, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Selanjutnya mengenai teori tingkat kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis contohnya yaitu sandang, makan, bernapas, fisik, seksual. Yang kedua ada kebutuhan dari rasa aman, misalnya kebutuhan akan perlindungan diri kita dari ancaman bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk merasa dimiliki, kemudian ada kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip organisasi. Prinsip organisasi yang pertama adalah kita dapat menjelaskan tujuan kepada anggota. Yang kedua adalah mengusahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Selanjutnya menjelaskan filsafat yang dianut pimpinan, kemudian menjelaskan kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu mengusahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi, kemudian menjelaskan fungsi setiap anggota dan menekankan pentingnya kerjasama, memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian, adanya reward dan punishment, dan yang terakhir adalah meyakinkan setiap orang dengan kerja baik akan memperoleh hasil yang maksimal. Ya, kita akan membahas mengenai controlling atau pengawasan. Ada pendapat dari para ahli, yaitu dari Dr. Andes M. Manulang, yaitu suatu proses untuk menetapkan pekerjaan, apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Selanjutnya ada pendapat dari Profesor Dr. Sondang P. Siagian, yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya mengenai sifat pengawasan. Sifat pengawasan yang pertama adalah fact finding, yaitu menemukan fakta. Yang kedua adalah preventif atau pencegahan. Suatu pengawasan dijalankan untuk mencegah suatu penyimpangan atau penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Kemudian ada masa sekarang, yaitu pengawasan dilakukan pada saat kegiatan itu dilaksanakan. Selanjutnya ada sebagai alat, yang mana pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Yang kelima adalah mempermudah tercapainya tujuan. Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan harus mempermudah tercapainya tujuan. Yang keenam ada efisiensi, yang ketujuh adalah menemukan apa yang tidak benar, bukan menemukan siapa yang salah. Selanjutnya yang terakhir adalah bersifat membimbing, artinya dalam pengawasan
harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik pengawasan. Teknik pengawasan terdapat atau terdiri dari dua hal, yaitu direct control and indirect control. Direct control adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan secara langsung, misalnya ada inspeksi mendadak oleh kepala daerah ke bawahannya. Dan yang kedua adalah indirect control, yaitu pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui laporan dari bawahannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengawasan. Metode pengawasan yang pertama yaitu observasi langsung, yang kedua adalah statistik, yang ketiga adalah laporan. Metode observasi langsung yaitu metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua adalah metode statistik, yaitu pengamatan yang dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis, yang disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah difahami. Dan yang terakhir metode pengawasan yaitu melalui laporan. Dalam pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan atau kekeliruan dan penyalahgunaan dari laporan yang telah diterima. Selanjutnya mengenai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang pertama yaitu mencegah penyimpangan, yang kedua adalah memperbaiki kesalahan, yang ketiga adalah menindak penyalahgunaan atau penyelewengan, yang keempat adalah mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, yang kelima adalah mempertebal rasa tanggung jawab, yang terakhir adalah mendidik pegawai. Selanjutnya ada proses pengawasan. Proses pengawasan yang pertama yaitu menetapkan dasar atau standar pengawasan, yaitu menentukan apa yang harus dilaksanakan. Yang kedua adalah meneliti, memeriksa dan menilai hasil yang dapat dicapai. Yang ketiga adalah membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki penyimpangan. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.